ketika Nabi dengar ayat-ayat tadi tentang sakaratul maut, diceritakan dalam apa? Dalam satu riwayat dikeluarkan oleh Imam Bukhari dari Sayyidah Aisyah, ada cangkir atau ember atau bukan cangkir, kaleng, isinya ada air. Nabi masukkan tangan ke dalam air nih, kemudian apa? Diusapkannya di muka. Diusapkannya di muka. Apa kata baginda Nabi? La ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah. Inna lil mauti sakarat. Sesungguhnya mati itu ada rasa sakitnya. Ternyata bangun terlambat itu mengerikan. Bagaimana kalau tidak bangunnya? Ya. Yang jadi permasalahan bukan bangun atau tidak bangunnya, tapi kita sadar diri karena kita ini belum layak untuk tidak dibangunkan. Ya. Karena apa? Karena terbayang oleh kita betapa luar biasanya dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Terkhusus dosa yang terkait kita dengan manusia. Karena di antara dosa yang paling sulit Allah ampuni dan syaratnya banyak adalah dosa kita dengan manusia. Kalau hubungan dosa kita langsung dengan Allah, jauh lebih Allah berikan kemudahan bagi kita dengan tanpa banyak syarat. Ala kulli halin, kita bersyukur kepada Allah hari ini masih diberi kesempatan bangun. Walaupun untuk bangun ibadah tentu banyak perjuangan. Salawat dan salam kita ucapkan Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Ya, amma ba'du. Salawat ini kita ungkapkan untuk baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari semua urusan kita, Nabi meminta agar dimudahkan. Salah satunya adalah urusan sakaratul maut. Urusan di mana kita akan menghadapi keadaan yang sangat sulit bagi setiap orang yang mau meninggal dunia. Kalau pernah saya sampaikan, nanti balik ini boleh buka YouTube bagaimana sakaratul mautnya hewan. Maka kita akan lihat betapa gerakan hewan itu sangat kesakitan ketika menahan sakaratul maut. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, hari ini saya akan membahas tentang bagaimana seseorang itu dekat dengan ajalnya dan bagaimana ruhnya itu dicabut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Waja'at sakaratul maut bil haqq." Manusia, kata Allah, sakaratul maut itu pasti akan datang. Bukan sekedar dongeng, karena yang menyampaikannya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa arti sakarat itu? Sakarat itu mabok. Artinya hal ihwal yang akan terjadi tentang di mana orang yang sedang sakaratul maut. Ibu-ibu pernah merasakan sakit kepala pusing? Bapak-bapak pernah bagaimana merasakan sakit gigi? Siapa yang pernah merasakan pelutnya terlilit? Aku nanya ibu-ibu, siapa yang pernah perutnya sakit nak mising? Bukan main. Ibu-ibu cak mana pas lalari di WC ada wong. Masya Allah. Sakit gigi, apa perasaan sakit gigi? Allah. Padahal yang sakitnya cuma di sini. Itu sakit gigi. Maka Allah berkata, Allah tidak sebut dalam Al-Quran sakit gigi. Allah dalam Al-Quran tidak sebut perut melilit. Saking sakitnya
Allah berkata wajaat sakaratul maut bil haq. Maka ibu-ibu sebelum kita masuk ke adab kubur, sebelum kita masuk ke adab api neraka, ini yang perlu kita lewati Kak Lutfi, sakaratul maut. Bukan main-main sakaratul maut, mendak percaya lajulah. Ya. Nyobo, mau tidak mau, pasti datang. Ya, maka saya bacakan dulu ayat-ayatnya. Apa Allah berfirman? Walau tara idil zalimuna fi ghamaratil maut. Allah ngasih tahu kepada Nabi Muhammad. Walau tara, Muhammad, kalau kamu lihat idil zalimuna fi ghamaratil maut. Bagaimana orang-orang yang zalim ketika nyawanya dicabut. Ya. Ini wanti-wanti dari Allah. Nabi saat itu belum meninggal dunia. Walau tara, kalaulah kamu lihat kaget wahai Muhammad, mak mana wong zalim dicabut. Ya. Dan kita sudah benar dengar cerita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika dicabut nyawanya sampai kepalanya cak ini. Ya. Lalu dia bertanya kepada malaikat Jibril, "Mahada ya Jibril? Apa dia ini ya Jibril?" "Hadihi sakaratul maut." Inilah sakaratul maut. Begitu sakitnya Jibril, begitu sakitnya Israel. Israel ngomong, "Ya Rasulullah, ini sudah kuringankan 70 kali lipat. Untuk Nabi sudah diringankan 70 kali lipat." Sampai-sampai Nabi saking perihnya bilang apa? Allahumma hawwin Allahumma hawwin anni. Ya Allah, ringankan sakaratul maut ini dari diriku. Apa kata malaikat Israel? Lah 70 ya Rasulullah. Inilah 70% lah kuringankan. Ududui. Lah 70. Ya. Pak Sulaiman masih Nabi cak ini. Itu Nabi. Mak mana model Wak Zainal. Minta maaf Wak. Aku cuma berani ngucap Wak Zainal ni lah. Ya. Masya Allah. Ketika Nabi merasakan itu, Nabi ingat umatnya. Mak mana umat aku memang ini. Langsung Nabi ngomong apa? Timpakan semuanya kepadaku wahai Israel. Hilangkan semua dari diri umat. Nah makanya ibu-ibu, ya, jangan belada sigo makan apem tuh. Aku udah dapat, kamu nangop. Ya. Tunggu baik kamu kena sakaratul maut kayak gitu lah. Lah ngapa lagi marah? Ya. Acaknya punya Wak Sulaiman tidak dimakan bagi dua gitu. Ya. Hah? Awas nih sakaratul maut. Tidak. Kalau videm, ini main-main baik. Kalau ada tidak apa-apa senampan. Walau taro idz zalimuna fi ghamaratil maut. Lihat bagaimana orang zalim nanti ketika nyawanya dicabut. Ya Allah. Terus apa kata Allah? Falaula idza balagatil hulqum. Kamu semua tengok lagi, cak mano kalau roh tuh udah nyampe di sini. Falaula idza balagatil hulqum. Makanya kata Allah, kalau nak tobat, tobatlah sebelum nyawa lah di sini. Jangan cak Fir'aun. Fir'aun nyawanya lah di sini baru mengatakan Allah lah Tuhanku. Makanya jangan cak kioan dem. Melagodek badan masih baik. Nak betananjal, badan lah godek. Mata lah tak jelas. Minum kopi bila dah habis. Ya. Masih nak cak melawan nian, berhentilah.
Aku nganjuk tahu be. Tuh. Mumpung belum nyawa di sini. Masya Allah. Lah bolak-balik kita ni nyampak dari motor. Baik ditumbur wong ataupun tak sengaja. Lah bolak-balik kita ni motong bawang kena. Itulah ditandai oleh Allah. Nah. Dem lah jangan banyak ego model. Lah bolak-balik. Lah bolak-balik kita ini didatangi dengan masalah. Apa? Anak-anak dewek lalu lupa dengan kita. Itu tanda kalau kita ini bakal dilupakan. Lagi belum mati bela dilupakan. Apalagi kaget mati, Bu. Syukur, masih syukur. Bulan Ramadan dijenguk masih syukur. Kalau ada wong tua yang dikubur masih diziarahi masih syukur. Masih syukur. Lah kita belum mati be wong anak-anak lelupo galau dengan kita. Maka wajar wong tua kalau lah tua umurnya diingati anaknya ulang tahunnya nangis. Kenapa? Sensitif. Masih ingat anak aku nih Allah. Yang paling penting bukan ulang tahun kita masih hidup tuna kubur gitu. Kamu baru tahu kakek kalau ulang tahun kita dilupoi kita nangis. Mak mano nasib kubur gitu. Saat itu Wak Sulaiman diceritakan dalam kitab Ar-Ruh. Orang yang di dalam kubur punya anak-anak betapa rindu. Sampai duduk di petilasannya. Nah duduk mano anak aku yang katanya MPD. Mano anak aku yang katanya MAG Master Alam Goib itu. Mano anak aku yang namanya LC gelarnya. Mano anak aku yang kujualkan anak. Yang jualkan tanah untuk kuliah tuh mano. Mano yang pesta nikahnya ku bayar 150 juta tuh mano. Makanya beruntungnya Wak Sulaiman punya anak yang tiap sholat Allahumma gfirli. Allahumma gfir lana dunubana wali walidina warhamhuma kama rabbawna shighara. Alangkah senang. Ya, sekarang nih ibu-ibu masih baca tertawa di sana gimana lagi? Dan lah juga nafsu minum kopi itu. ya. Masya Allah. Hadis Nabi dari Sayyidah Aisyah, akhrajahul Bukhari, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kanat baina yadayhi raqwatun aw ulbatun fiha ma, faja'ala yudkhilu yadayhi fil ma' fayamsahu bihima wajhahu wa yaqulu la ilaha illallah inna lil mauti sakarat. Ibu-ibu, ketika Nabi dengar ayat-ayat tadi tentang sakaratul maut, diceritakan dalam apa? Dalam satu riwayat dikeluarkan oleh Imam Bukhari dari Sayyidah Aisyah, ada cangkir atau ember atau bukan cangkir, kaleng isinya ada air. Nabi masukkan tangan ke dalam air nih, kemudian apa? Diusapkannya di muka. Diusapkannya di muka. Apa kata baginda Nabi? La ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah. Inna lil mauti sakarat. Sesungguhnya mati itu ada rasa sakitnya. Ketika dengar ayat ini tadi, Nabi mikiri umatnya saking takutnya, diambilnya banyu. Ibu-ibu pernah tak nengok wong yang hampir nak tumburan tak jadi? Ambil air minum. Astagfirullahaladzim ya Allah. Nah seperti itulah Nabi ketika dengar cerita sakarat. Ya. Seperti dengar cerita sakarat. Ibu-ibu mungkin pernah ada yang dengar kalau anaknya nyampak dari motor. Cak mana cemasnya. Ya Allah, anakku. Terus tetangga bilang, minum dulu Bu. Kita dengar dulu berita. Seperti itulah Nabi dengar tentang cerita sakaratul maut. Kita inilah dengar terus sakaratul maut. Tenang baik. Coba celupkan tangan dalam cangkir kopi itu. Nah ya Allah. Tenang baik gitu ini ya Allah. Ya, santai baik gitu ini. Seolah-olah tidak akan terjadi. Nabi berapa kali setiap kali. Dan buat Zainal jangan dipraktek ke. Ya. Setiap kali Nabi dengar cerita mak ini nyelupkan tangannya dalam banyu. Saking cemasnya. Untuk siapa? Untuk wong model Cak Fahmi ini. Cuma pacak bercakap tapi tidak pacak beramal ini.
Wong-wong model cak pahmina nyuruh wong takut dengan Allah, dirinya dewek tak takut dengan Allah. Ya, Masya Allah. Ibu-ibu, apa dari Sayyidah Aisyah? Ma ughbita ahadun bihauni mautin ba'dal ladzi ra'aitu min syiddati mauti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa fi riwayah la akrahu syiddatal maut li ahadin abadan ba'dan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bu, Pak, ketika Sayyidah Aisyah menyaksikan bagaimana Nabi di tengah sakaratul mautnya, Sayyidah Aisyah saat itu berkata, mulai saat itu aku tidak lagi takut dengan apa? Kematian. Kenapa? Karena Nabi sudah berdoa untuk kita dan sudah ditunjukkan oleh Nabi tentang bagaimana sakaratul maut itu sendiri. Ya. Atau bisa jadi ayat hadis ini mengatakan apa? Karena akulah nengok betapa dahsyatnya sakaratul maut itu sendiri, aku tak takut lagi. Bukan tak takut lagi, maksudnya itu apa? Lah bingung nak takut cak mana lagi. Begitu dahsyatnya sakaratul maut. Karena yang dihadapi oleh baginda Nabi saja luar biasa. Nah, ibu-ibu tengoklah wong pembalap motor tuh. Saking lah berdeman kalinya apa? Nyampak lah tak takut lagi itu motor tuh kemiringan berapa derajat tuh kira-kira. Ya. Lah tak takut lagi mereka. Berapa kali keseleo. Lah berapa kali patah kaki wong itu. Ya. Itu pesan Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Maka ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, aku cuma ngajakkan, ayo kita siap-siap menghadapi hal pertama dari kematian. Apa? Sakaratul maut. Oke. Saya akan bacakan satu atau dua hadis tentang bagaimana perbedaan wong mukmin sama wong kafir. Nah, ini Wak Sulaiman. Ternyata ada perbedaannya Ustaz Salih, Ustaz Nasihin. Bagaimana orang mukmin nyawanya dicabut, bagaimana orang kafir nyawanya dicabut. Hadis ini dikeluarkan oleh Al-Imam At-Tabrani. Ya. Abu Nuaim an Ibni Mas'ud, diriwayatkan dari Imam Ibnu Mas'ud. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna nafsal mu'min takhruju rasyaha wa inna nafsal kafir tusallu kama tusallu nafsul himar. Jiwa orang yang beriman keluar seperti air mengalir. Saking dimudahkan oleh Allah. Tapi kalau jiwa orang kafir bagaimana? Dicatut. Tahu dicatut? Celaduk. Seperti dicabutnya nyawa keledai. Nah bu, ditunjukkan binatang paling hina. Keledai. Jadi kalau keledai itu nyawanya dicabut gimana bu? Cetut. Tapi kalau manusia yang beriman mana? Seperti air mengalir. Lepas. Makanya kalau nak cak itu berimanlah kepada Allah. Mudah-mudahan yang duduk di sini dianggap kalau imannya. Amin. Kita semua dianggap oleh Allah beriman dan diterima iman kita semua. Amin. Ya. Kalau masih ada yang bertanya, apa yonian mi? Tunggu bae. Tunggu bae Bang Samsudin. Tunggu bae. Kaget manlah sudah ngerasa kok njuk tahu kita. Ya. Ngapa nak aku nian? Ya biar mamang dululah, jangan aku. Ya. Baik. Nih satu. Jadi ibu-ibu orang yang beriman tidak usah khawatir. Nyawanya nanti seperti air mengalir. Ya, tapi ingat air mengalir ini tergantung kerannya. Men kerannya mampet ajur juga, ya, begedor. Nih, hadis yang berikutnya an Wuhaib ibnul Warad. Yaqulullah, hadis qudsi. Apa kata Allah dalam hadis ini? Inni la ukhriju ahadan minad dunya wa ana uridu an arhamahu hatta uwaffiyahu bikulli khati'atin kana amaluha suqman fi jasadihi wa musibatan fi ahlihi wa waladihi wa dayqan fi ma'ashihi wa iqtaran fi rizqihi hatta ya uballigha minhu mathaqil adh-dharb
fa in baqiya alaihi syai'un syaddadtu alaihi al-maut. Ustaz, ngapo kira-kira nyawa wong kafir tuh dicatut mah itu, atau nyawa wong ingkar kepada Allah yang dak galak salat, dak galak puasa, dak galak taat sama Allah tuh dicatut seperti nyawanya keledai? Apa kata Allah? Aku dak galak mengeluarkan seseorang dari dunia dan aku kepengen memberikannya rahmat. Cara Allah nak memberikannya rahmat, bagaimana sebelum dia mati? Aku akan mengampuni dulu dosa-dosanya, atau aku akan balas dulu kesalahan-kesalahannya dengan apa? Satu, diinjuknya sakit. Maka jangan heran, ya, ada beberapa orang itu dikasih oleh Allah sakit dulu sebelum mati. Untuk apa? Membersihkan dirinya. Tapi dengan syarat dia sadar kalau dibersihkan oleh Allah, nerimo dengan sakitnya. Ya, satu. Kemudian apa? Wa musibatan fi ahlihi wa waladihi. Dinjuknya musibah kepada anaknya atau keluarganya atau anaknya. Itu cara Allah nak ngebalas apa? Kesalahan dia, biar kaget dia mati sudah ringan dosanya. Wa dhaiqan fi ma'asyihi. Hidupnya sulit, dikasih Allah punya kehidupan yang sulit. Kayak dogalo nih jadinya di kita nih. Wa iktaron fi rizkihi, ya, rezekinya disempitkan oleh Allah. Walaupun jumlahnya banyak tapi tidak cukup-cukup, apalagi dikit. Aku ulangi lagi. Disempitkan oleh Allah rezekinya. Jangankan yang sedikit, walaupun banyak tidak cukup, ya. Hatta ablugha minhu mathaqila dzur, sampai sebesar biji dzur. Fa in baqiya alaihi, kalau masih ada sisa dari kesalahannya, syaddadtu alaihil maut, nanti ketika mati aku sulitkan. Nah, makanya kita minta ampunlah sama Allah sebelum galau-galau ditimpokan sama kita penyakit, anak kena musibah, rizki sulit, ya. Makanya yang rizkinya masih lapang, ayo, ya. Karena kalau masih ada sisa, saat mati itu dicabut oleh Allah. Hatta yafdi ilayya kayaumin walad, sampai kaget ketika berhadapan dengan Allah seperti bayi yang baru lahir. Terus hadisnya berlanjutnya apa? Wa izzati wa jalali, sumpah demi kemuliaanku kata Allah, la ukhriju abdan minad dunya wa ana uridu an u'adzibahu hatta wafiyahu bi kulli hasanatin amalaha sihatan fi jasadihi, wasi'atan fi rizqihi, wa ragadan fi aishihi, wa amnan fi sirbihi. Hatta ablugha mithlahu mathaqilad dzur, fa in baqiya lahu syai'un hawwantu alaihi al-maut hatta yufdi ilayya wa laysa lahu hasanatun yattaqi bihin nar. Ya. Ingat ibu-ibu, sakratul maut ini ternyata, ya, apa yang berikutnya? Siapa aku tidak akan mengeluarkan seorang hamba dari dunia, dan aku ingin mengenjuknya azab nanti di mana? Di akhirat. Dengan semua kebaikannya maka aku balas di dunia. Satu, dia wong baik, kunjuk sehat, rezekinya lapang, ya. Kemudian apa? Hidupnya tenang-tenang, bebas. Wa amnan fi sirbi, keluarganya selamat galau. Sampai nanti apa? Sisa tinggal dzur, ini dzur. Kalau masih sisa menjelang matinya, ya, aku ringankan matinya dan bisa nanti sampai dia berhadapan dengan aku, ibu-ibu, bagaimana? Dia akan masuk ke dalam api neraka. Jadi kadang-kadang melalui hadis ini, ibu-ibu, sakaratul maut itu ada faedah, ya. Maka kata Sayyidah Aisyah, kita boleh takut dengan sakaratul maut, tapi sakaratul maut itu sendiri kalau ditimpakan kepada orang yang beriman, itu untuk Allah mensucikan dirinya sampai nanti dia berhadapan dengan Allah seperti bayi yang baru lahir. Tapi kalau pacak, kita minta apa? Nanti di hadapan Allah seperti bayi yang baru lahir, ketika sakaratul maut pun diringankan. Nah, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Barangkali inilah beberapa hal
untuk yang terkait dengan sakaratul maut. Nanti ke depan saya akan bacakan hadis tentang apa? Bagaimana orang yang beriman itu sendiri ketika mati. Bagaimana? Ya. Bagaimana ciri-ciri dia matinya. Kali ini adalah tentang sakaratul mautnya yang dihadapi. Pertama tadi hadis yang menerangkan dia akan mengalir seperti air. Kalau orang yang kafir dicatut. Semuanya ada sakaratul mautnya. Yang ngalir seperti air ada sakaratul mautnya. Yang dicatut apalagi. Ya. Cuma bedanya sakaratul maut bagi orang yang beriman sebagai apa ibu-ibu? Sebagai penghapusan sisa dosa. Dan hati-hati kalau kita nengok ada wong yang tak sholat, ada wong yang tak puasa, ada orang yang nentang Allah, kok ringan nian matinya? Sesungguhnya dia bukan diringankan oleh Allah, tapi sedang ditumpukkan oleh Allah kesulitan nanti ketika berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Barangkali inilah yang dapat disampaikan pada pagi hari ini. Intinya bukan kita tak harus menghadapi kematian atau kita tak menghadapi sakaratul maut. Intinya kita semua siap untuk menghadapi semua yang menjadi sunnatullah dalam kehidupan kita. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, Engkaulah yang paling tahu siapa kami sesungguhnya ya Allah. Bagaimana kami di alam barzakh nanti dan bagaimana kami nanti di akhirat ya Allah. Engkau sudah tahu bagaimana kami nanti di surga atau dalam neraka ya Allah. Tapi kami hambamu yang tak tahu ini minta ampun kepadamu ya Allah. Meminta agar kami ini dalam rahmatmu dan dalam lindunganmu dari api nerakamu ya Allah. Ya Allah, kami berdoa berharap kepadamu mudah-mudahan kubur kami nanti bagian daripada taman-taman surga buat kami ya Allah. Engkau lapangkan kubur kami dan engkau berikan cahaya bagi kubur kami ya Allah. Ya Allah, di masa penantian dalam kubur nanti kami mohon ya Allah, jadikanlah kubur ini tempat penantian yang paling nyaman sebagaimana engkau gambarkan surga-surgamu yang pasti akan kami jumpai ya Allah. Ya Allah, jangan engkau jadikan neraka kami bagian daripada lubang api neraka ya Allah. Ya Rahman ya Karim, sebelum engkau utus makhlukmu bernama Israel, maka berikanlah kami hidayah dan taufik agar kami kuat untuk tetap taat melaksanakan perintahmu ya Allah, menjauhi larangan-laranganmu ya Rahman ya Karim. Mudahkanlah lidah ini ya Allah untuk mengucapkan astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim. Dan berikan kami kekuatan ya Allah untuk senantiasa mudah melaksanakan perintah-perintahmu. Ya Allah, pada saatnya ketika sakaratul maut bagi kami ya Allah, kami mohon ringankan ya Allah, mudahkan ya Allah, tapi juga tidak lepas dari ampunanmu selama sakaratul maut itu berlaku ya Rahman ya Karim. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Ada kata